Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal masuk ke sebuah cerita yang unik banget. Gabungan antara sains, misteri, dan fantasi. Ceritanya berawal dari dua benda yang mustahil ada, yang akhirnya memicu sebuah pencarian buat mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Yuk kita kenalan dulu sama tokoh utama kita. Namanya Albrecht, seorang ilmuwan yang brilian, tapi saat ini dia lagi termenung sendirian di laboratoriumnya yang super sunyi dan steril. Tapi, dia bukan lagi mikirin pekerjaannya. Pikirannya lagi fokus ke satu hal, penemuan terbarunya. Sebuah benda aneh yang rasanya menentang semua hukum sains yang pernah dia pelajari. Jadi, ini bukan sekedar potongan baja biasa yang bikin penasaran. Buat Albrecht, benda ini terasa seperti sebuah firasat, semacam pertanda kalau akan ada sesuatu yang jauh, jauh lebih besar yang bakal terjadi. Nah, pas lagi asik-asiknya mikir, tiba-tiba suasana Henrik itu pecah. Rekan kerjanya, Hendrik van Dort, nerobos masuk dengan panik. Dia bawa berita yang kedengarannya penting banget. Kalimat itu langsung menyita perhatian Albrecht. Gimana enggak? Dia itu paling tertarik sama informasi-informasi rahasia yang mungkin bisa ngejelasin penemuan-penemuannya yang kadang kelihatan mustahil. Dan ternyata Hendrik bawa misteri kedua. Katanya, pemerintah lagi ngawasin sebuah anomali, sebuah pedang dengan kekuatan luar biasa yang disembunyiin di sebuah gua di gunung. Jadi sekarang kita punya dua teka-teki besar di cerita ini. Tapi ini yang aneh kan? Poin kuncinya bukan cuma soal pedang itu ada, tapi reaksi pemerintah. Kalau pedangnya emang sekuat itu, kenapa mereka cuma ngawasin dari jauh? Kenapa nggak coba diambil atau diamankan? Aneh banget. Tanpa pikir panjang, Albrecht langsung membuat keputusan. Dia bilang dengan sangat serius, saya akan mencari pedang itu. Coba bayangin betapa kagetnya Hendrik mendengar tekadnya yang tiba-tiba itu. Hendrik ya, cuma bisa ketawa, mengejek. Dia sama sekali nggak ngerti kenapa Albrecht mau nekat melakukan misi yang kedengarannya konyol dan mustahil banget. Tapi Albrecht nggak goyah sedikit pun. Dia cuma berbalik badan dan langsung pergi, ninggalin Hendrik yang masih tertawa nggak percaya di belakangnya. Sekarang kita lihat sisi lain dari Albrecht. Waktu dia udah sendirian di kamarnya, nah, disitulah beban dari keputusan tadi mulai terasa berat. Jauh dari pandangan Hendrik, rasa ragu dan tekanan mulai muncul ke permukaan. Untuk pertama kalinya, dia merasa takut. Beneran takut. Dia takut sama konsekuensi dari mengejar kebenaran ini. Rasanya seperti ada hal-hal yang memang nggak seharusnya dia ketahui. Tapi di tengah rasa takut itu, pikiran logisnya sebagai ilmuwan mengambil alih. Dia mikir, tunggu dulu, objek dengan kekuatan sebesar itu nggak mungkin kan muncul gitu aja dari ketiadaan. Pasti ada asalnya, pasti ada yang membuatnya. Dan disinilah momen pencerahannya. Tiba-tiba semua terasa nyambung di otaknya. Mungkinkah kedua benda mustahil ini saling berhubungan? Jangan-jangan potongan baja tak dikenal yang ada di tangannya punya kaitan langsung dengan pedang maha kuat itu? Nah, gagasan inilah yang mengubah segalanya. Hipotesis itu langsung mengubah semua keraguan menjadi tekad yang bulat. Pencarian intelektualnya sekarang resmi menjadi sebuah misi fisik. Dia harus menemukan jawabannya, nggak peduli apapun risikonya. Dia pun melangkah keluar ke pagi yang masih buta. Ini bukan cuma langkah keluar dari laboratorium, tapi juga langkah pertamanya masuk ke dalam dunia misteri yang menantinya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, gimana rasa penasaran seorang ilmuwan yang dipicu oleh satu hipotesis kuat, akhirnya melahirkan sebuah pencarian besar. Dan ini ninggalin kita dengan pertanyaan. Sebenarnya, kenyataan seperti apa yang menghubungkan kedua benda mustahil ini? Dan kebenaran apa yang menunggunya di ujung sana?